Allah bisa. Oke, kita sambil aja ya. Oke, hari ini pembahasannya adalah materi persamaan logaritma. Sifat yang pertama ini sudah saya tuliskan. Kalau saya punya A log fx, lihat bentuknya. Dia bentuknya adalah fungsi sama dengan B. Kalau menurut sifat logaritma, berarti ini jadinya apa? Kalau saya punya A pangkat B, hasilnya sama dengan fx, gitu kan ya? Bingung nggak? Halo? Ya, Bu. Ini sambil kalian interupsi aja ya, kalau emang nggak ngerti langsung bilang. Jadi saya nggak terlalu jauh, kalian balik lagi. Oke, saya ulang. Kalau saya punya 2 pangkat 3, hasilnya sama dengan 8. Berarti kalau saya bikin dalam bentuk logaritma, 2 log 8 sama dengan 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Gitu ya. Berarti kalau saya punya A log fx sama dengan B, maka boleh saya tulis bahwa A pangkat B sama dengan fx. Kalau fx artinya dia fungsi. Ketika fungsi, maka dia memuat variabel x. Contohnya gimana? Contohnya gini. Contohnya saya punya 2 log 2x min 1 sama dengan 2. 2 log fx sama dengan b. Lihat fx, dia bentuknya adalah fungsi yang memuat variabel x. Kalau saya bilang A pangkat B sama dengan fz, boleh nggak? Boleh, tapi berarti fungsinya memuat variabel z, gitu. Ini memuat variabel. Paham ya? Nggak ada suara, paham atau nggak paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, saya lanjut. Kalau 2 log 2x min 1 sama dengan 2, maka kesimpulannya 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 2. Kerjakan seperti persamaan satu variabel biasa. Berarti 2x min 1 sama dengan 4. Berarti 2x sama dengan 5. Dan x sama dengan 5/2. Ini dia. X yang memenuhi adalah 5/2. Nah, untuk kategori yang ini, dia punya syarat bahwa nilai A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh 1. Ini ya, basisnya ya. Basisnya harus lebih besar dari 0, tapi tidak boleh 1. Kenapa harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh 1? Ada yang punya jawaban? Kenapa basisnya harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1? Nggak ada? Karena kalau 1, pangkat berapapun hasilnya akan tetap 1. Kalau basisnya 1, pangkat berapapun hasilnya akan tetap 1. Sampai sini belum ada pertanyaan? Saya lanjut dulu ya. Oke, sifat yang kedua. Kalau saya punya A log fx sama dengan A log gx. Jadi ruas kanan dan ruas kiri sama-sama punya A log. Maka kesimpulannya, boleh kita tulisin bahwa nilai fx sama dengan nilai gx. Dengan syarat ini basisnya sama ya. Sama-sama basis A log. Oke, di sini punya syarat bahwa nilai A-nya, basisnya,
Itu sama seperti tadi, bahwa A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan nilai fx dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Fx dan gx-nya nggak boleh nilainya negatif. Harus lebih besar dari 0. Contohnya gimana? Contohnya gini. Saya punya 2 log 2x min 1 sama dengan 2 log x plus 3. Perhatikan bahwa nilai basisnya itu sama-sama 2. Sama-sama 2 log. Kalau udah sama, berarti kita boleh ngambil kesimpulan yang ini. Bahwa nilai fx-nya sama dengan nilai gx-nya. Jadi berapa nih? Ini pindah ke kiri jadinya x. Ini pindah ke kanan jadinya 4. Nah, nilai x-nya sama dengan 4. Apakah 4 penyelesaiannya? Ya, 4 penyelesaiannya. Cek syaratnya tahu dari mana? Cek syaratnya tahunya dari fx. Fx itu kan dibilang 2x min 1. Kalau x-nya kita ganti 4, nilainya jadi 2 kali 4 dikurang 1. Berapa tuh? 7. Nah, 7 ini kan lebih dari 0. Berarti 4 boleh. Kita cek lagi yang satu lagi, gx. Katanya kan gx itu harus lebih besar dari 0. Gx itu kan x plus 3. Kalau x-nya kita ganti angka 4, berarti jadinya 4 tambah 3. Sama dengan 7. Dia juga lebih besar dari 0. Gitu. Sebenarnya nggak usah dicek, nggak apa-apa sih. Make sure aja. Oke, sampai sini dulu. Nggak ada pertanyaan? Bu, Yap. Bu kalau basisnya beda gimana, Bu? Kalau basisnya beda, berarti nggak bisa diselesaikan. Oh, berarti nggak ada soal gitu ya, Bu? Mungkin ada, tapi dia punya clue yang lain buat di otak-atik nanti. Oh, Bu. Nanti sambil jalan kita cobain ya, kalau ada soal yang basisnya berbeda ya. Pasti bisa di otak-atik dulu. Oke, sifat yang berikutnya. Sifat yang ketiga, kelihatan nggak nih? Wait deh. Oke. A log fx kuadrat ditambah B log fx tambah C sama dengan 0. Sebenarnya kalau udah ngeliat bentuk seperti ini dia mengarahinnya itu ke arah persamaan kuadrat. Masih ingat persamaan kuadrat bentuknya apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Yang namanya persamaan kuadrat berarti nanti bisa difaktorkan. Nah, untuk tahu bahwa ini adalah bentuk persamaan kuadrat, kita harus gunakan permisalan. Apa yang jadi permisalannya? Yang jadi permisalannya adalah log fx-nya itu sendiri. Sama seperti yang kemarin eksponen ya. Yang ada eksponennya dijadikan permisalan. Contohnya gimana? Misalkan gini. 2 log x kuadrat dikurang 2 log x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, bentuknya udah kompleks banget kayak gini nih. Berarti kita cari nih, mana yang jadi permisalan. Yang jadi permisalan adalah 2 log x. Kita bikin jadi apa nih 2 log x? Misalkan 2 log x sama dengan P. Maka ini bacanya adalah P kuadrat dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Bentuk permisalannya adalah P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Yang namanya persamaan kuadrat berarti bisa difaktorkan. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah min 1. Angkanya udah pasti 1 sama 2.
Supaya dapetnya min, berarti min sama plus ya. Oke, kasih P di sini. Nah, berarti jawaban yang pertama atau satu lagi adalah P sama dengan min 1. Nah, ini belum jawaban. Kenapa? Karena di atas kita menggunakan variabelnya X. Maka jawabannya harus berupa X juga. P itu kan tadi hanya permisalan. Maka kembalikan. P adalah 2 log X. Di sini ya. Sama dengan 2. Berarti X sama dengan 2 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 4. Ada lagi yang di sini. P itu adalah 2 log X. Sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan 2 pangkatnya min 1. Berapa tuh 2 pangkatnya min 1? Balik ke teori eksponen lalu. Sama aja dengan 1 per 2 pangkat 1 atau setengah. Jadi, himpunan X yang memenuhi adalah setengah dan 4. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk 3 sifat persamaan logaritma. Ada yang mau ditanyakan? Sifat yang ketiga basisnya harus sama, Bu. Iya dong. Makanya dia jadi permisalan. Kalau basisnya beda, permisalannya jadi lain lagi. Jadi ada 2 variabel. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, sambil dicobain deh di bukunya. Perlu catatan nggak? Nggak? Perlu, Bu. Oke, nanti saya kasih screenshotnya. Yuk, sama-sama dikerjakan dulu contoh yang nomor 1. X log 3X plus 10 sama dengan 2. Berapakah nilai X-nya? Tentukan penyelesaian persamaan logaritma berikut. Sambil dicoret-coret di bukunya ya. X log 3X plus 10 sama dengan 2. Min 2 sama 5 bukan, Bu? Siapa jawab itu? Rafael? Iya. Hampir. Min 2 doang bukannya, Bu? Guti, min 2. Hampir. Sherina mau X1 sama jawab? X1 sama dengan min 5 atau X2 sama dengan 2? Hampir. Baru 3 yang jawab nih, Rafael, Guti, Sherina. X sama dengan Yang lain? 5 dan min 2. Christopher, hampir. Ayo, yang lain ada yang mau coba jawab? Perhatikan lagi soalnya. Terus saya kasih screenshot yang tadi ya. Pakai persamaan yang pertama kan ya? Ya, Bu. Siapa? Fauzan? Oke, Valencia 5. Fauzan berapa jawabannya tadi? 5 sama min 2. 5, Bu. Valencia sama min 2. Oke. Christopher? 5, Bu. 5 doang? Iya. Oke, kenapa 5 doang?
Karena nggak ada min. Karena nggak boleh di bawah 0. Apanya? Karena basisnya nggak boleh. Basisnya, iya. A-nya. A-nya, A. Oke, A-nya. itu dia jawabannya. X-nya hanya 5 karena X-nya adalah basis. Sedangkan basis mempunyai syarat harus lebih besar dari 0 atau tidak boleh sama dengan 1. Jadi min 2 tidak memenuhi. Paham ya? Oke, kita coba lagi. Yang nomor 2. Belum. Oke, nomor 2. 2 log 3x plus 1 sama dengan 4. Ayo, siapa cepat? X sama dengan 5. 5. X-nya 5. X sama dengan 5. Oke, good. Ayo, jawabin ini aja ya. Yang lain gimana? Masih ngitung ya? Ada yang bingung? Kenapa temannya cepat banget? Oke, lihat, perhatikan caranya ya. Berarti kan ini 2 log efek sama dengan B ya? Berarti 3x plus 1 sama aja dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu berapa? 2 pangkat 4 itu 16. Berarti 3x sama dengan 15. Berarti x-nya sama dengan 15 dibagi 3. 5 itu. 5 udah pasti memenuhi ya, karena dia positif kan. 3x plus 1 tetap positif. Coba lagi. Kalau saya kecepatan ngejelasinnya, kasih tahu ya. Oke, nomor 3. Log 4 min 6x sama dengan 2. 2 bukan, Bu. 2, alfanya 2. Min 16 bukan, Bu? Min 16. Ya, Bu, min 16. Christopher min 16. Min 16. Min Min 16. 16. Min 16. Siapa lagi jawab? Hanif, min 16. Fauzan, apakah min 16 boleh? Himpunan kosong. Tidak boleh. Kosong. Oh iya. Gimana, Afra? Boleh deh, kan bukan basis. Boleh, Bu, boleh. Hanif boleh. Min 16, Bu, boleh, Bu. Jadi Kenapa 4 boleh? 96. Karena bukan basis. Iya, betul. Karena di situ fungsinya 4 min 6x. Walaupun x-nya bernilai negatif, nanti hasilnya tetap jadi positif. Yuk, yang belum bisa. Kalau dalam logaritma, basisnya tidak dituliskan, maka sebenarnya di sini ada angka berapa? 10. 10. 10. Kalau 10 dalam logaritma, dia tidak perlu dituliskan. Maka, pembacaan soalnya adalah 4 min 6x sama dengan 10 pangkat 2. Berapa 10 pangkat 2? 100. Nah, saya pengennya x-nya yang di sebelah kanan deh. Berarti ini jadinya 4 min 100 sama dengan 6x. Saya kembalikan lagi. Berarti 6x sama dengan min 96. Berarti x-nya berapa? Min? Min 16. 16. Gitu. Gampang? Coba lagi nomor 4. Dua log x plus 1 sama dengan 2 log 5. Oke, gimana nih nomor 4? 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 5. 4, Bu.
4. Nggak usah dicoret-coret, langsung kelihatan ya? Karena Iya. sama-sama 2 log, berarti ini sama dengan ini nih. Fx sama dengan Gx. X-nya berarti 4. Lagi. Siapa tadi keluar? Berarti saya harus masukin dulu dong. Ada yang telat ya? Will. Sorry. Lanjut ya. Nomor 5. X log 6x kuadrat min 8x sama dengan 3. Oke, tentukan himpunan penyelesaiannya tuh. Belum? Belum ada yang nemu nih. Dua sama 4 bukan, Bu? 2 dan 4, siapa Rafael? Heeh. Yang lain? Bu, Yap, saya juga 2 dan 4. 2 dan 4, Sherina. Oke, yang lain? 2, 4, 3. Sama Bu, 2 dan 4. 2 dan 4, Hanif, Bu. Fauzan, Sama Bu. 2 dan 4. Christopher. 2 dan 4. Yang lain pada kemana ya? Nyimak atau enggak ya? 2 sama 4, Bu. 3. Marcel, 2 dan 4. 2 dan 4, Bu. 2 dan 4, Bu. Oke, Bintang. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Kalau X log 6x kuadrat min 8x sama dengan 3. Maka 6x kuadrat min 8x sama dengan x pangkat 3 gitu. Oke, berarti jadinya X min x pangkat 3 plus 6x kuadrat min 8x sama dengan 0. Habis itu diapain? Itu ya plus min 8. Selesai. Oke, berarti x-nya kalau saya keluarin jadi min x kuadrat. Atau min x-nya deh yang keluar. Jadi x kuadrat min 6x plus 8. Gitu ya? Berarti ini kalau saya faktorin jadi berapa nih? 8 itu 4 sama 2 ya? Iya.
Gini, X dikurang 4, X dikurang 2. gini ya. Ya, Bu. Berarti X yang pertama adalah X sama dengan 0, yang kedua X sama dengan 4, yang ketiga X sama dengan 2. Gitu ya? Ya. Oke, sekarang ada 0, 4, dan 2. Kita cek dulu apakah X sama dengan 0 memenuhi dalam persamaan logaritmanya. Iya. Memenuhi? Iya. Kenapa 0 tidak memenuhi? Karena basis tidak boleh 0. Oke, good. Karena basis adalah X-nya dan basis tidak boleh 0. Dia harus lebih besar dari 0, tapi tidak boleh 1. Maka X sama dengan 0, dia tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Kalau 4 boleh nggak? Boleh. Nah, Boleh. udah coba dicek di sini. Kalau 4-nya di substitusi jadi berapa tuh? 6 kali 16 min 8 kali 4. Masih bisa ya? Positif ya? Iya, Bu. Kalau 2 masih positif, oke. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Sip. Good, thank you. Oke, coba lagi. Nomor berapa sekarang? 6 ya? Oke. 3 log X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 2. Pertanyaannya, berapakah nilai X1 ditambah X2? Ngantuk ya? Berapa ya? Yang ditanya X1 tambah X2 ya. Min 6 plus 2. X sama dengan 4 bukan, Bu? 4. Siapa tadi jawab, Christopher? Saya juga 4, Bu. saya juga 4. Bu. 4. Kok bisa 4? Yang aturan Dari X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Oke, good. Itu dia kata kuncinya. Kalian mencoba memfaktorkan ya? Apa, Bu? Ada yang mencoba memfaktorkan, jadi X1 tambah X2-nya berapa? Terus Enggak, Bu. ketemu jawabannya. Langsung, min B per A. Iya, Bu. Oke, yang belum bisa, lihat sini. Di soal ini berarti kan jadinya X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 3 pangkat 2. Berarti X kuadrat min 4X min 3 sama dengan 9. X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Nah, kalau yang ditanya adalah X1 tambah X2, langsung aja jawabnya min B per A. Siapa yang jadi A, B? Ini A-nya nih. Ini adalah B, yang ini adalah C. Maka ketika ditanya X1 tambah X2, langsung jawab min B per A. Itu dapatnya dari 4 dibagi 1. 4. Gitu. Bisa? Bisa, Bu. Oke, coba lagi. Nomor 7.
Nih, nomor 7. 2 log X dikurang 1 dikali 1 per X log 10 sama dengan 1. Di sini nggak kelihatan gunain sifat yang mana, tapi gunakan dulu sifat logaritma, sifat yang dasar. Saya bantu dulu di awal ya. Perhatikan yang ini nih. Ini ada 1 per X log 10. Kalau menggunakan sifat logaritma, kan boleh aja. Saya tulis jadi 10 log X. Yo, ada yang bingung nggak dari sini ke sini? 10 Ditukar kan, Bu? log X. Apa? Ditukar basis sama itu. Iya, betul. Itu kan ada sifat ya. Kemarin kita udah pakai deh sifatnya itu. Yang ini nih. Kalau saya punya A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau ada log X, berarti boleh saya bikin jadi 1 per X log 10. Gitu. Itu kan sifat. Gitu ya. Nah, berarti ini kita buat 2 log X dikurang 1 kali log X sama dengan 1. Ini tinggal dikali nih, masukin ke dalam. Nanti dia jadi persamaan kuadrat. Hai. Ada yang ngerokok? Nice. Cat apa kamu? Gimana? Terlalu sulit? Dimas, bisa? Saya bantu lagi. Christopher udah nemu? Saya tiba-tiba lupa, Bu, kalau yang duanya itu bukan basis kayak gimana. Jadi Kalau duanya bukan basis, naikin dong. Ada sifat di sini ya? Oke, gunakan M per N dari A log B. Ingat yang ini enggak? M per N-nya itu bisa naik jadi ke sini nih. Jadi A log B pangkat M per N. Jadi yang ini boleh kita bilangnya log X kuadrat. Min 1 dikali log X sama dengan 1. Log X kali log X kuadrat jadi berapa? log X pangkat 3. Atau dimisalin dulu deh biar nggak bingung. Wait. Oke. Misal log X itu sama dengan ya lagi deh. Berarti ini bacanya 2P min 1 dikali P. Gitu ya? Ya, Bu. Oke.
Kalau saya kalikan ke dalam jadi 2P kuadrat min P sama dengan 1. Berarti jadi 2P kuadrat min P min 1 sama dengan 0. Faktor ini gimana? Ada yang bingung memfaktorkan kalau di depannya ada 2? Kalau ada yang bingung, 2-nya kalikan dulu aja ke belakang. Maka persamaannya jadinya P kuadrat min P min 2 sama dengan 0. Oke, sekarang baru bisa difaktorkan nih. Berapa faktornya? 2 sama 1 ya? P min 2, P plus 1. Min 2 plus 1. Oke, gini ya. Nah, karena tadi 2 dikalikan ke belakang, maka hasil faktornya harus dibagi lagi dengan 2. Gitu. Misalkan di depannya ada min 2. Kita kalikan ke belakang, maka faktornya nanti dibagi lagi dengan min 2. Kayak gitu caranya. Oke, berarti faktornya sebenarnya P min 1 sama 2P plus 1 ya. Yang ini kan bisa disederhanakan jadi 1. Yang ini nggak bisa disederhanakan, berarti 2-nya boleh saya pindahkan ke atas. Gitu. Jadi 2P plus 1. Dah, balikin. Berarti P-nya sama dengan 1 atau P-nya sama dengan min setengah. Karena tadi pertanyaannya bentuknya adalah X, kita kembalikan lagi dalam bentuk X. Siapa yang jadi X tadi? Log X sama dengan P. Kembalikan. P sama dengan log X. Kalau nggak ada angkanya, berarti bacanya 10 ya. Maka X-nya sama dengan 10 pangkat 1. Jadi X-nya sama dengan 10. Yang satu lagi, log X sama dengan min setengah. Berarti sama aja X sama dengan 10 pangkat min setengah. Berarti X-nya jadi berapa nih? 1 per akar 10. Nah, akar 10 itu kan nggak boleh dipenyebut ya. Maka kita rasionalkan. Jadi 1 per 10 akar 10. Gitu jawabannya. Emang kalau bentuk pecahan pangkat gitu akar gitu masih bisa, Bu? Bentuk apa? Pecahan? Pecahan sama akar kayak gitu, 1/10 akar 10 emang masih bisa, Bu? Masih bisa tuh maksudnya apa? Maksudnya masih dihitung sebagai penyelesaiannya. Iya dong. Ini kan rasional. Akar 10 itu kan ada hasilnya. Masih bingung? Kepanjangan?